Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala bi barakati syaratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nyuwun Fatihah malih khusus ya kangge umat Islam bangsa Palestina itu, yaitu kalau semakin hari sepertinya semakin mengerikan serangan. Ya, mudah-mudahan Gusti Allah segera menyadarkan orang-orang yang bi barakati syaratil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Syaudilahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ftah qulubana ka futuhil arifin wan nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Alhamdulillah para ibu, para bapak, monggo kita terus akan malih wujud syukur kita atas kesehatan, karunia, kesempatan, dan karunia keamanan. Makanya mudah-mudahan negara kita ojo sampai ya, ketiban malih ujian berperang. Nauzubillah min zalik ya. Makanya monggo hindarilah ya, yang sekiranya kita ini ada implikasi kepada hal-hal yang menjurus konflik. Konflik itu bahasa Madura ya, bahasa Kebonsarinya tukaran. Monggo kita sama-sama merawat keharmonian. Jadi jangan sampai kita ini ngerawat bongso ati. Ini bayangkan yang meninggal dunia itu kan orang-orang yang tidak berdosa, anak-anak kecil, ibu-ibu. Mengerikan kan, insya Allah sampai rumah sakit habis dan terkepung kan. Saya dari awal itu sudah memprediksi nih, walaupun awalnya Hamas itu seolah-olah digdoyo, tapi ketika melawan Israel ya yang punya segalanya, bahkan bom yang sudah dilarang pun akhirnya jadi bom nuklir. Nah, yang kita khawatirkan itu menyebar. Sebab pernyataan-pernyataan negara-negara barat, wah itu mengerikan. Yes, mudah-mudahan jangan sampai nular ke kita ya. Nauzubillah min zalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini masih doa ini, masih ayat-ayat yang berhubungan dengan mohon nang Gusti Allah. Ayat kemarin sampai ke watawaffana, duh Gusti ing Maha Kuwaos mugiyo panjenengan mewafatkan kita semua. Wafat itu bahasa Arab, Bu ya. Jadi bukan bahasa Kebonsari wafat itu. Watawaffana ma'al abror, mugiyo panjenengan mejah akan kula sedaya aikbid arwahana, tegasnya panjenengan ngegegem ya, ruh kita ya, sebab yang masuk alam arwah itu ya ruhnya itu, ruh itu zamannya arwah. Doyo kuat, makanya monggo kalau masih ada ambekan itu ruh itu berarti masih nempel dengan jasad kita. Jadi indikator ruh menyatu dengan diri kita itu ambekan, denyut jantung.
Jadi denyut jantung itu merupakan media koneksitas manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, jasadnya. Nah, kalau jantungnya tidak berdenyut, nah berarti jasad ini sudah habis masa pakainya, itu sudah expired. Nah, pun ngantos jasad kita ini nanti menerima akibat dari tingkah pola kita yang tidak beres. Akan dirasakan kan, digambarkan siksane kados nopo. Wong wedo, ngapunten nih Bu, nanti kan Isra Mi'raj biasanya dijelaskan wong wedo sing seneng ngrasani, seneng ngumpat, lidahnya dipotong-potong terus, julur potong lagi, julur potong lagi. Kan ada cerita-cerita di dalam Isra Mi'raj itu kan gambaran. Nah, itu. Ini cerewet. Nah, tapi kalau jenengan punya istri cerewet harus bersyukur Pak, karena calon waliullah. Jadi kalau wong lanang duwe bojo istrinya cerewet harus bersyukur. Calon waliullah. Nah, kalau kuat, kalau betah. Kalau gak betah carikan temannya. Insya Allah leren cerewetnya Bu. Mung diusir. Nah, carikan temannya. Tak gandakan aja awakmu itu kalau cerewet terus. Duplikasi dengan yang lain. Ma'al abror sertane tiang-tiang ingkang bagus. Abror itu jamakan orang-orang kan bagus. Bahkan kan ada ayat sebelumnya lan tanulul birra hatta tunfiku mimma tuhibbu. Gusti Allah tidak akan menerima amalan baik seseorang sebelum orang itu mau memberikan sesuatu yang dicintai. Nah, di situ kata abror kan harta. Manusia itu dengan harta itu kan beda. Nah, cinta. Sinten kelompok al-abror ini al-ambiyai tegese para nabi. Jadi para nabi itu dikuyo-kuyo Pak. Banyak rasul itu kan wafatnya itu tidak wajar. Dibunuh, diracun, ya kan? Jadi jangan dikira kalau orang menyebarkan agama, mendidik cara beragama yang baik dengan tulus, itu justru tantangannya lebih banyak daripada hanya sekedar bercerita dan mengolah kata masalah keagamaan. Kalau bercerita dan olah kata seperti saya ini, ya itu tambah di amplopnya kosong apa ini sini. Wassolihin lan tiang-tiang ingkang soleh. Mangga monggo kita pados thariqatus sholihin allazina an'amta alaihim. Nah, yaitu tiang-tiang ingkang sampun paring nikmat. Nah, nikmat itu jangan dianggap di situ tumpukan harta, kemewahan, jabatan, bukan. Nikmat di situ adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang hatinya bening. Itu nikmatnya tuh awet. Bersyukurnya tuh awet. Matinya juga husnul khotimah. Wa tawaffana ma'al abror. Monggo doa ini diwaos nggih. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayya wa tawaffana ma'al abror. Teruskan malih nggih. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Nah, ini kan sudah kemarin nih, tapi kita ini malah tolong ini juga dibaca. Rabbana du Gusti ing makuwaos Gusti kula sedaya. Jangan, jadi saya ulangi lagi, ini ayat-ayat yang mengajarkan hidup ini kolektif. Jangan individualistik. Diayai bolone, koncone, keluargane. Makanya ketika maca Rabbana itu mudah-mudahan anak istri kulo, anak putu kulo, pupunden kulo. Pupunden kan ibu, ayah, kakek, nenek, buyut, sampai udeg-udeg gantung siwur. Didoakan semua Pak. Jadi anak, cucu, cicit, ya, ke bawah juga sampai. Dan kita ini jarang memang di kita itu yang menghafal turunan keempat dari jenengan itu ke atas sudah lupa. Nggih.
rata-rata lupa. Bahkan yang kakeknya saja banyak yang lupa kakek. Makanya sekarang sudah mulai lagi ada paguyuban keluarga, bani siapa kan. Rabbana duh Gusti ing makuwaos Gusti kita sedaya wa atina lan mugiya panjenengan maringi. Nah, ati itu maringi, itu katpil aman. Doa itu permintaan dari bawah ke atas. Kalau amar perintah permintaan dari atas ke bawah. Kalau permintaan sesama selepel namanya iltimas. Jadi ada doa, ada amar, dan ada iltimas istilahnya itu dalam. Jadi kalau bahasa anak-anak sekolah namanya doa itu proposal. Jadi istilah proposal itu namanya doa sebetulnya. Kalau proposal kan jaluk menjaluk juga itu. Proposal, bahasa kerennya proposal. Padahal itu dia penjalukan. Kalau permohonan wa atina lan mugia panjenengan maringi dumateng kita ai atina tegese panjenengan Gusti maringi ning kita Rabb itu napa ma wa'adana napa mawon ingkang sampun panjenengan janjiaken bihi kalawan ma janjiaken ala rusulika dumateng utusan-utusan panjenengan. Rusul itu jama ya. Rasul itu tunggal. Makanya ada akhir surat Al-Baqarah itu kan lanu pariku baina ahadim mir rusuli. Jadi tidak ada satu orang rasul pun diperlakukan beda. Cuman memang ada klaster dengan perjuangan yang luar biasa. Ada istilah ulul azmi. Di antara ulul azmi itu yang paling istimewa Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada 5 perkara yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelumnya. Satu, istilahnya itu ada hadisnya kan. Apa yang membedakan saya dengan Rasul sebelumnya memang ada 5. Pertama, saya diutus ila kafatin nasi ila yaumil qiyamah. Jadi keistimewaan Rasulullah itu bahwa Rasulullah itu diutus untuk semua umat manusia ila yaumil qiyamah. Jadi tidak ada lagi khotamul anbiya wal mursalin. Nabi pungkasane nabi mung. Nah itu ada mungnya. Ada penerus yang mengajarkan tugas kerasulan Kanjeng Muhammad, yaitu yang namanya ulama. Yang kedua, jami'il kalim. Jadi Rasulullah itu cara menyampaikan kepada umatnya itu tidak berbelit-belit, tidak bertele-tele. Ungkapan-ungkapan Al-Quran, ungkapan-ungkapan hadis itu simple dan praktis, artinya bisa ditiru apa yang diajarkan. Yang ketiga, keistimewaan diberi kebebasan, kebolehan makan yang binatang gonaim, binatang ternak. Nah, memang ada nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada 5 perkara yang bayane mak nopo mawon contohnya ya nopo-nopo ingkang sampun diparingaken oleh Gusti Allah dumateng para rasul. Satu, minar rahmati, jiwa kasih sayang. Jadi kalau panjenengan perhatikan mulai Nabi Adam ngantos Kanjeng Nabi Muhammad itu gak ada nabi itu yang yang punya sifat iri, dengki, hasud, jengkel, ya kemliti, gak ada. Nabi Nuh, Nabi Nuh? Tapi jengkelnya itu kan akhirnya diberi hukuman. Jadi rasul-rasul yang ada indikasi jengkel itu oleh Gusti Allah langsung diberi peringatan. Al-Quran saja ada ayat namanya ayat itab. Dikira rasul juga sebagai manusia biasa. Kul ini ana basyarum mislukum, seperti apa yang disampaikan oleh Yai Salam kemarin. Katakan wahai Kanjeng Muhammad bahwa aku iki ana basyarun mislukum,
aku ya podo karo sebagai manusia podo karo awakmu kabeh mung yuha ilaya kan itu. Mung aku iki dikai wahyu oleh Gusti Allah. Jadi, berat Pak, apa dikira jadi rasul itu enak, lebih berat dari kita. Bayangkan kayak Kanjeng Muhammad, coba kalau Nabi Isa itu sudah ngaca oleh Bani Israel yang sampai sekarang bikin ulah terus. Bahkan ayat ini setelah ini juga menjelaskan terakhir Bani Israel juga di bawah itu. Wal fadli dan keutamaan, keistimewaan. Begitu juga semua permintaan yang dilakukan oleh para rasul oleh Gusti Allah la yukhlafu su'alu ayaj'alahum min mustahaqqihi ya annahum lam yatayaqqanu istiqaqahum lahu wa takriru. Nah itu. Jadi permintaan para rasul kepada Gusti Allah itu yang penting ojo sampai janjeni. Nah, makanya kita jangan mudah-mudah janji. Ketika Rasulullah itu mau janjeni, wis engko meneh turun ayat. Langsung ditegurkan wala taqullana li syai'in inni fa'ilun zalika ghadda illa ayyasha. Maka jenengan pun gampang-gampang janji. Janji tinggal janji. Ibu-ibu hafal mestinya, karena ibu-ibu yang sering tersakiti gara-gara janji. Katanya mau bulan madu diajak kemana Bu? Nah ternyata tidak sampai di atas pelangi, ceblok nang ini. Jadi sampai di itu kan rintihannya ibu-ibu. Makanya bapak-bapak jangan pun gampang-gampang janji. Sebab janji al-wa'du dainun, janji itu utang. Insya Allah wala taqullana. Jadi kita kata insya Allah. Nah, cuman ada guyonan. Insya Allah modin sing nikahna wong atau insya Allah modin wong mati. Nah, kalau insya Allah modin sing biasa nikahna wong atau sing bantu, sekarang tuh penghulu yang menikahkan itu, cuman modin itu biasanya membantu. Tapi sekarang kan sudah modern, nikah itu sekarang daftarnya lewat online. Modern gue sekarang online. Cuman, nah itu biar ada tugas modin, biasanya ada surat yang pengantar dari desa. Nah itu baru modinnya jalan. Cuman mudin itu kan sekarang mudin wong kawin apa mudin wong mati. Mudin wong mati biasanya insya Allahnya mangke. Kalau mudin wong mati kan dapat berkat. Insya Allahnya tanpa insya Allah pun itu guyonan. Atau mudin yang biasa baca talqin. Pernah ada guyonan Gus Dur kan. Sing baca talqin ya Pak Mudin. Loh jarane ada yang protes, loh Pak Mudin kan mau Qur'ane boten sae. Sing duwe SK iku Pak Mudin. Maka jenengan goleki itu di YouTube itu kan, bagaimana Gus Dur ditegur oleh kakeknya ya itu. Yai Wahab ketika masalah permudinan. Kok ngono sing duwe SK itu Pak Mudin. Sampean walaupun fasih, walaupun alim, walaupun gak duwe SK. Makanya kalau mau talqin, mau tahlil, biarkan Pak Mudin saja imamnya itu, karena punya SK. Wa takriru robbana utawi balen-baleni kata robbana seperti dari awakan robbana lagi. Iku mubalaghatun fit tadarru'i sebagai wujud kesungguhan di dalam DP. Jadi merendahkan di hati diri di hadapan tadoruan wa khufyah, kan berdoa itu harus dengan penuh ya. Tadoru itu DP. Makanya kan ada pepatah bahasa Arab itu man tadoru'a
rafa'ahullah. Orang itu kalau sering DP-DP, sering merendahkan diri, bukan rendah diri tapi memang rafa'ahullah, maka insya Allah derajatnya akan diangkat oleh Gusti Allah. Tetapi waman takabbaro, sapa sing wong iku medhe, ya sudah dijamin diceblokno karo Gusti Allah, direndahkan. Makanya wong Islam tuh gak ono wong Islam berwatek anga apa angga Bu? Angga nggih. Enggak ono. Jadi kalau ono wong Islam angga itu perlu cepet tobat. Harus DP, rendah di saling tadoru, saling santun ya. Ngapunten nggih, nyuwun sepurane nggih, itu diupayakan. Nah, itu. Jangan tambah angku. Nah, kalau man takabbaro khoda'ahullah. Kalau orang itu gumede, takabur, anga, rasakno kalau didelesepno karo pangeran. Itu udah ada yang mengatakan itu qaulul ulama, ada yang mengatakan hadis ya. Jadi man tawaddo'a rafa'ahullahu wa man takabbara khoda'ahullah. Nah, itu ngarang-ngarang Bu, memang ono ikune iki ono unen-unennya. Makanya monggo okay. Jadi watiqraru rabbana itu dalam rangka mubalaghatun fit tadoru. Dari kita ndek Gusti mugi panjenengan Gusti yang makuwaos, mugi panjenengan nyepunten dosa kula, dosa keluarga kula, dosa ayah ibu pupunden kula, dosa anak-anak kula, dosa wa dulur sak perjuangan, dulur Sinarawedi, dulur se perjuangan, dulur senasib. Walatuh zina yaumal kiamat. Duh mugi panjenengan Gusti pun ngantos ngerendahkan, menghinakan, menyusahkan, mendelesepkan itu sami. Kapan yaumal kiamati? Nalikane wonten dina kiamat. Innaka satu panjenengan Gusti iku la tukhliful mi'ad, dat ingkang boten nulayani ing janji. Pasti Gusti Allah itu Bu, itu. Wong Gusti Allah ini kuwasa. Tuktil mulka man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudillu man tasya. Bisa mengangkat derajat seseorang, iso ceblokno, tempo hari angku, macam-macam. Pulang dari luar negeri langsung digelendeng oleh KPK. Nah, itu. Jadi orang itu dang dunyo itu mesti tidak akan pernah di dunia itu ada dua kondisi yang menyatu bersamaan. Susah, seneng, lapar, wareg. Tidak mungkin jenengan tuh wareg terus atau lapar terus, ngelak terus buatan. Ngelak nang dunya cek ono Pak, alhamdulillah. Kalau ngelak nang dunya cek ono langsung, nah itu Robbana atina fid dunya langsung bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngelak di akhirat sebagaimana dalam surat makanannya apa duri kan itu. Nah itu surat nopo niku Bu, ngelak ora bakal pernah ono banyu susu jahe. Nah, kalau gini enggak, ngelak langsung ono susu jahe. Ilamin dori la yusminu wala, nah itu kecuali duri-duri mana yang tidak pernah mengenyangkan dan tidak pernah menghilangkan haus kan. Surat nopo niku? Nah, biasanya kan surat itu diwaos hari raya 2 rakaat cing dawa lah. Sabbihisma rabbikal a'la. Setelah surah Habisma ayat sesudah yang ada kata-kata lah karena ilamin dori ilamin ju' akhirnya kan kecuali lapar
lapar terusnya. Nah, nang dunyo lapar insyaallah nanti habis pengajian sarapan. Pilih nopo sarapan Bu? Pecel nopo rawon kalau isu niki. Nopo makanan sehat. Ibu-ibu sekarang sudah mulai ini makanan sehat itu apa? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Daging sudah lumayan ini. Sudah beralih kelasnya ini. Dari makan sarapan biasanya dengan sambal korek, ikan balur, diganti dengan sayuran dan buah-buahan. Salad, gagah. Makan apa? Aku sarapan salad. Padahal nasi pecel. Apa yang disebut dengan mi'ad? Al-wa'da bil ba'si wal jaza'. Nah, itu. Yaitu tegese janjinipun Gusti Allah ketika yaumal ba'as, ketika manusia dibangkitkan kembali. Tetapi Imam Ghazali yang disebut dengan ba'as itu ya sakaratul maut sebetulnya. Jadi orang mati itu sakjane yang disebut yaumul akhir itu ya masuk kubur itu sudah yaumul akhir sebetulnya. Cara Imam Ghazali. Karena apa? Karena orang sudah masuk kubur itu hanya ada dua, nikmat selamanya dan susah selamanya. Mengapa diistilahkan Karena orang yang nikmat itu bagaikan orang yang tidur. Makanya annasu fid dunya nuyamun wa idamatu ittabahu. Di Ihya itu ada ungkapan ini. Ketika manusia di dunia itu sepertinya mereka itu seperti orang mati, gak sadar diri, ngomong kadang-kadang kayak wong ngelindur. Nah itu, makanya kalau panjenengan di dunianya ini gak sadar diri, maka aneh-aneh, kayak wong ngelindur, kayak wong berguman sing aneh-aneh. Kata Imam Ghazali memang mereka itu seolah-olah seperti orang sedang mati. Waidamatu, tetapi tatkala mereka itu mati, ya ittabahu, baru mereka jegagal tangi. Waduh, ternyata begini ya. Makanya monggo, makanya kalau panjenengan mirsani tiang ingkang maos talkin di kuburan, iku dudu ngajari wong wingi masuk nang kuburan saja nih, ngajari tiang ingkang takjiah nyampe kuburan. Oh mati tuh enak, mati terohatun, nah, itu dudu siksa mati bagi orang yang abror kan itu. Nah itu, tapi bagi orang-orang yang tidak abror meninggalnya ya bengok-bengok. Ya langsung man robuka man nabiyuka itu man imamu. Jadi walaupun diburu iman robuka ya, kalau nggak tahu sholat, nggak tahu syahadatnya ya, nggak ngerti Allahu Robbi katanya ya, kul ngucap wohe bulan Allahu Robbi. Nah yang perlu literasi itu ya ketika cionnya jasade kesempatan tak ngaji nang Masjid Kebonsari kan itu, karena ono pengajian tiap habis subuh besok Allahu Robbi ku sebab apa? Al yauma nakhtimu ala afaihim wa tukalimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wal jaza lan Gusti Allah maringi pembalasan amal tiang. Pastajaba maka ngajengi jabai nyembadani sinten Gusti Allah lahum maring doa-doanipun tiang-tiang ing Robbana di atas. Pastajaba Rabbuhum, pastajaba mongko nyembadani lahum maring si tiang-tiang yang selalu ngutam Robbana wa tapan wal abror itu sinten. Nah Rabbuhum pangeranipun si tiang-tiang sing purun doa wakenate.
Doa ahum tegese doane ulil albab. Boleh itu humnya kepada ulul albab. Jadi ulul albab itu di samping mereka selalu allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hada batila. Nah, makanya di sini menurut tafsiran di sini ya robbana itu yang robbana wa atina ma'ala rusulika dan seterusnya itu tiang-tiang ulul albab. Makanya saya sarankan kemarin wong sing atine angel ditoto seneng panasan, seneng kecewaan, seneng tersinggungan, waos robbana inana sami'na munadiyuna dilil imani kan. Itu doa itu robbana innana sami'na munadi yunadi lil imani, itu doa. Ini sekan sebagai wujud wujud kepasrahan. Duh Gusti mugi panjenengan maringi kula niki insyaallah manut dumateng Kanjeng Nabi Muhammad ingkang sampun bimbing kula lewat kiai-kiai yang biasa menyampaikan hadis, lewat pengajian yang biasa menyampaikan contoh-contoh Rasulullah. Karena kita kan tidak bertemu dengan Rasul masalahnya. Atuh pastajaba maka ngijabai nyembadani lahum maring si ulul albab sinten robbuhum pangeranipun ulul albab. Doaahum tegese nyembadani ing penyunanipun tiang-tiang yang diistilahkan ulul albab. Anni la udi'u amala amili minkum min dzakarin wa au unsa. Anni, nah anni ini Gusti Allah di sini. Anni tegese utawi ingsun ai bi anni stune ta ingsun Gusti Allah ya, bukan iku la udiu ora bakal nyio-nyioaken, tidak akan menyia-nyiakan, tidak akan mengecewakan, tidak akan mengabaikan. Nyio-nyio itu kan di situ. Mengabaikan ing napa mawon amala amilin ing penggawenanipun ing amalipun tiang-tiang ingkang beramal. Nah, mingkum saking tetepe sira kabeh sinten mawon yang ini min zakarin saking tiang lanang au unsa. Nah disinilah bedanya kenapa Islam ini sebetulnya yang pertama kali mengajarkan cara memperlakukan secara adil antara laki-laki dan perempuan. Jadi istilah emansipasi itu ternyata Betty Friedan yang pertama mengadakan gerakan emansipasi wanita di Eropa, karena ternyata di luar Islam ini wanita itu diperlakukan secara hina. Maka muncullah gerakan emansipasi. Nah, dan ternyata setelah ini setelah ditelusuri kenapa kamu jadi tokoh emansipasi, ternyata terinspirasi dari bacaan-bacaan orang Islam yang mengajarkan perlakuan yang sama. Jadi istilah kesetaraan gender itu mestinya gak usah diomong oleh orang Islam, karena ajaran Islam ini justru memuliakan orang perempuan. Contohnya ummuka baru abuka sampai 3 kali, ibumu bapaknya rodo dablek. Nak Rasulullah tuh ngajarkan ibumu ojo siji telu. Karena apa? Karena Rasulullah ngajarkannya umuka baru abuka. Itu bapak sing dablek, Bu. Nah, padahal itu menunjukkan bahwa orang perempuan ini dalam Islam diistimewakan. Termasuk kostumnya juga harus dibedakan. Mengapa harus nutup auratnya secara lengkap, berhijab, itu.
Karena auratun nisa indal ajnabiyin wa indal maharomin wa inda sholati beda. Ini perlu. Jadi orang perempuan ini auratnya dibedakan 4 kondisi. Ya. Kondisi pertama ketika sholat. Auratnya orang perempuan itu yang wajib ditutup seluruh badannya kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Yang kedua, indal ajnabiyin, nalikone wong wedo ketemu dengan wong lanang bukan mahramnya, maka jami'u badaniha. Oleh karena itu kalau ada yang bercadar, ada yang itu jangan disalahkan, jangan dianggap ninja, bercadar dianggap ninja, kan kacau. Karena memang ada aturan orang perempuan itu ketika ketemu dengan ajnabiyin, laki-laki yang bukan mahramnya, maka seluruh tubuhnya itu wajib ditutup. Nah, indal mahromin ketika dengan orang-orang yang mahramnya, dan indal mar'ati dan sama-sama orang perempuannya, maka auratnya itu baina surah warubah. Jadi kalau ibu-ibu di rumah blecet, sing penting udele karo dengkule tertutup, boten napa-napa, asalkan ojo ono wong liya. Tapi ya gak pantes kan isin karo anake kalau sudah gede. Masa ibu blecet kan. Ngetos blecet Bu nggih. Bahasa Jawa blecet nggih, bahasa Jawa no. Nah itu blecet. Kedua, nah yang ketiga, kalau ajnabiyin yang mau mengkhitbah, mau nilii, boleh diperlihatkan wajahnya sama telapak tangannya. Karena konon wajah ini menyimpan rahasia tentang kepribadian orang wanita. Makanya ada kitab yang menjelaskan kalau matanya seperti itu bagaimana, kalau mulutnya, ada itu orang-orang yang ulama yang mulai ini kritis. Kenapa Rasulullah itu kok membolehkan orang yang mau melamar melihat wajahnya orang perempuan? Ternyata ada ininya, ternyata Bu, ada apa namanya? Ada semacam tangannya juga begitu katanya. Tangannya tuh kalau jari-jarinya itu rada benggang, oh boros ibu-ibu. Tapi kalau jari-jarinya itu rapet, oh hemat. Nah makanya katanya Bu itu. Tapi Allah, tapi saya yakin ibu-ibu hemat semua ya. Ya, yang penting tidak medit untuk keselamatan akhirat. Tidak medit untuk membiayai anak-anaknya. Pastajab ani la udiu amala amilin min zakarin au unsa. Jadi Gusti Allah ini tidak akan pernah nyanyiakan, tidak pernah mengabaikan kepada apapun hasil kerja yang dilakukan di antara kalian ini, min zakarin, baik itu wong lanang au unsa utawa wong ba'dukum mimba. Jadi antara kamu dengan yang lainnya itu sama. Jadi kerja itu kerja bareng Bu. Makanya disinilah kenapa Syekh Arsad Al-Banjari, ulama Indonesia dari Kalimantan, membuat namanya istilah gono gini. Nah, karena dalam rumah tangga di Indonesia ini, di Nusantara ini, min zakarin wa unsa, podo-podo nyambut damele. Sing wedo nyambut damel, sing lanang agawe podo. Nah, ketika dilumpukno membangun rumah tangganya, kadang-kadang ya biayai rumah tangga kadang-kadang disubsidi dari istrinya juga. Nggih. Ada yang walaupun dalam Islam itu harus dibedakan antara asetnya istri dengan asetnya suami. Aset dan propertinya suami digunakan untuk nafkah. Tapi aset dan propertinya istri tidak boleh digunakan nafkah, itu gak boleh. Tetapi
seandainya, nah ibu-ibu yang baik-baik ini aset dan propertinya juga sama-sama digunakan untuk nafkah, itu namanya sodakoh istri kepada suami. Enak dalam Islam itu. Jadi bukan, makanya karena ada kerja bareng dan bareng-bareng bekerja, maka muncullah istilah gono gini. Di luar negeri gak ada, Bu. Perpikihan di luar Nusantara itu gak ada istilah gono gini. Makanya kalau jenengan cerai, pisah, bagi. Walaupun dulu ada istilah indit gendong, ya yang apa? Ya, gendong indit. Tapi sekarang itu langsung pengadilan memutuskan 50-50. Mana coba ini dulu diverifikasi harta ketika kamu sudah nikah itu mana? Aset coba catat. Begitu juga kalau meninggal dunia suaminya atau istrinya. Nah, kalau istrinya meninggal dunia, maka dicek dulu, karena kalau suaminya juga meninggal dunia, ya gimana ini aset gonogininya? Biasanya ini dulu diperhitungkan dulu. Nah, begitu juga nyambut damel, Bu, ngurusi masjid. Monggo ibu-ibu bantu ngurusi. Mun botang angsal ibu-ibu ngusungi aduk karo ngusungi botol. Nggih, gak oleh bangun masjid aku tak melo ngusungi aduk. Kalau aduk itu luluh, Bu. Atau ngusungi botol pakai celono, pakai capil. Di Bali ibu itu macul, Bu. Makanya kita bersyukur di desa-desa itu kadang-kadang ibu-ibu terkoso juga, nandur Daud, ngertos Daud tuh nggih, nandur mantun ngoten niku bersihkan suket kalau padi sudah agak besar itu apa namanya, Bu? Kemarin ngono panen juga ngarit barang. Sekarang alhamdulillah beberapa daerah yang yang tanahnya datar ini sudah pakai mesin di kita ini, mulai dari potong sampai langsung masuk karung. Mesinnya sudah canggih-canggih sekarang ini. Tapi daerahnya datar. Tapi kalau daerahnya pegunungan, kalau segan kulo buatan saged ngangge traktor, ngangge mesin ya. Ya ibu-ibu dulu ani-ani namanya nggih. Ngertos ani-ani, Bu nggih? Mantun ani-ani arit. Nah, sekarang arit yang masih. Jadi ibu-ibu ngarit barang itu, budalnya mantun subuh. Begitu subuh keluar langsung. Bahkan ada juga yang belum subuh itu, saking pagi-pagi meruput, istilah wong desa itu. Pagi-pagi meruput. Nah, min zakarin auna dihargai di kita, alhamdulillah. Oleh karena itu bapak-bapak pun ngeremehno tiang wedo rekoso. Di rumah sudah umbah-umbah, korah-korah, ngepel barang, nusuni anak, nusuni bapane pisan. Nah, kan royoan antara anake karo bapake kan kacau. Nah, itu terkoso ibu-ibu itu ya. Makanya di kita ini berbeda cara memperlakukan bagaimana hukum berumah tangga ala Indonesia. Mindakarin aungsa itu ba'dun mimba'di. Ayat dzukuru minal inasi wabil aksi, begitu juga laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki. Makanya matur nuwun ibu-ibu juga sudah ada yang ikut terlibat ngurusi masjid, nggih, ngurusi ketertiban. Napa malih kalau wayahe puasa bantu bagi takjil. Karena memang takjil kita tidak seperti di Madinah. Kalau di Madinah kan duduk rapi, maring kono di beberi gitu. Nah, di kita ini kangelan karena belum terbiasa cleaning service-nya langsung. Nah, kita ini kalau mall ada cleaning service-nya, nah kita juga punya 2 orang. Nah, tapi kalau ibu-ibu mau sodakoh tenaga bantu jadi ngelap-ngelap kocor, resik-resik jeding ya monggo. Kalau resik-resik kan jeding kan gak abot. Ngoten nggih. Nah ini Gusti Allah la asma'u dzikronisati. Jadi Gusti Allah itu adil
tidak pernah hanya memperhatikan wong lanang saja, wong wedo diabaikan, enggak. Makanya kita bersyukur ibu-ibu sebagai wanita muslimah itu bersyukur posisi jenengan diperhatikan betul oleh Gusti Allah itu lewat hadis-hadis. Coba ada hadisnya, madrasatun lil banin wal banat. Yang mendidik pertama kepada anak-anak kita justru ibu-ibu. Makanya harus bisa mengusaha itu. Nah, kita teruskan minggu depan lagi ya. Paladina hajaru, ini hubungannya dengan perang ini. Jadi sekalipun ibu-ibu ini berjuangnya mau ikut macam-macam ya dihargai sama. Tidak ada istilahnya itu pengistimewaan untuk laki-laki. Nah, cuman masalahnya apa benar laki-laki boleh poligami, kok perempuan tidak boleh poliandri? Oh, ada yang protes juga kan? Enggak ngoten, Bu. Nah, monggo Pak, kalau ini sementara itu dulu ya. Ya, kalau doa itu wasilahnya hanya boleh kepada Rasulullah, doa lah ya. Sebab yang punya jaminan akan membantu proses prosedur protokolernya itu hanya Rasul, Pak. Kalau wasilah, wabtagu ilahil wasilah itu bahkan hampir semua ulama itu ada yang mengharamkan menjadikan wasilah bukan kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di fast foodnya protokoler kita ini ajudannya itu ya Rasulullah, ajudan Gusti Allahnya itu Rasulullah. Nah, selain Rasulullah itu kita mendoakan, Pak, jangan menjadikan wasilah. Mendoakan. Karena mereka itu selain Rasulullah sebetulnya ya nasibe karo derajate podo. Nggih. Itu sing bener, tapi kan akeh juga sing enggak bener. Nah, itu. Nah, yang kedua, kalau kepada selain Rasulullah itu perantara kepada orang yang hidup, bukan kepada orang yang mati. Kalau monggo yai kula doaken, nah itu boleh. Doakan kulo, monggo Bu jenengan doakan, itu boleh. Tapi kepada yang hidup. Jadi selain Rasulullah ini hanya boleh kepada orang hidup. Nah, itu ceritanya seperti itu. Sebab jenengan kan nggak ngerti. Jangan-jangan ketika wasilah kepada ahli kubur itu yang nerimo jinnya, ya kan? Atau korinnya, jin korin, kan ada istilah jin korin macam-macam. Bahaya itu, Pak. Kita kan mendoakan kepada beliau itu, kita mendoakan sama. Itu. Bukan kita memang Syekh Abdul Qadir ini disebut dengan Sultanul Aulia. Tetapi mohon maaf ya, kita ini dalam framework ketauhidan. Nah, yang saya pelajari memulai pendekatan tasawuf, nah cara bertawasul dan cara berwasilah ini jadi mendoakan saja sama. Nah, cuma ada harapan ketika berdoa kepada orang-orang soleh, orang-orang alim yang diselamatkan oleh Gusti Allah, kok penuh, ya insya Allah luberannya ini tetap ada manja'a bil hasanati itu. Dalam nanti ayat-ayatnya ada, Pak, itu. Jadi bukan ngarang-ngarang, nanti ayat penjelasan dari manja'a bil hasanati itu ada. Ya, Al-Fatihah.
Alhamdulillah min hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan wa afini ama wa yukafi mazida ya rabbana kaham kama yang bagli jalal wajib wajib Muhammad salatan tunjina bihamdi mahwal wal afat wa taqbilana biha jamil hajat wa ya muqallibal qulub Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil maqduratu waqti hajatina waqti soalan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabb. Nah, sebelum ditutup kecuali kepada orang tua Pak nanti insyaallah ya. Jadi lebih daripada jenengan datang ke kuburan yang dianggap para wali, itu lebih istimewa ibu jenengan karo orang tua jenengan. Jangan salah ini, jangan salah. Ngapunten singkata, mudah-mudahan kita selalu diparing sehat dan mudah-mudahan perang ojo sampai nular nang negara-negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi